Baik, selamat siang kepada teman-teman semua dan Ibu dosen pengampu. Di sini kami mahasiswa PLP2 di SMA swasta PAB 8 Saintis akan mempresentasikan laporan akhir kami mengenai PLP2 di SMA swasta PAB 8 Saintis. Adapun anggota dari mahasiswa PLP di sana yaitu yang pertama Daniel Stanggang, yang kedua Desi Marcelina F. Purba, yang ketiga Evi Darutwa Simajuntak, yang keempat Evi Suryani Simangunsong, dan yang terakhir Yuni Lumbandowan. Baiklah, untuk materi pertama akan dijelaskan oleh rekan saya Yuni Lumbandowan. Kepada Yuni saya persilakan. Baiklah, terima kasih kepada moderator. Di sini saya akan menjelaskan bab 1 dari pendahuluan. Yang pertama, latar belakang, yang dimana Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 mengatur tugas guru yaitu mendidik, mengajar, Baik, saya akan melanjutkan. Yang pertama, latar belakang, yang dimana Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 mengatur tugas guru, yaitu mendidik, mengajar, membimbing, dan mengevaluasi peserta didik, dan guru harus memiliki kualifikasi akademik, kompetensi, sertifikat pendidik, serta kesehatan jasmani dan rohani. Nah, Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 55 Tahun 2017 mengatur program pendidikan guru, yaitu program sarjana pendidikan dan program pendidikan profesi guru atau PPG, yang bertujuan menghasilkan guru profesional. Nah, selanjutnya kurikulum pendidikan guru harus mengutamakan yang pertama keutuhan kompetensi, yang dimana integrasi akademik kependidikan dan bidang studi. Yang kedua, keterkaitan dan belajar, yang dimana pengajaran berdasarkan pemahaman cara peserta didik belajar. Yang ketiga, koherensi antar konten, yang dimana keterpaduan antara berbagai mata kuliah yang relevan. Nah, penyiapan calon guru dilakukan melalui akademik di kampus dan pengalaman praktis di sekolah melalui pengenalan lapangan persekolahan atau PLP. Yang kedua, tujuan PLP2, yang dimana PLP2 bertujuan memantapkan kompetensi akademik kependidikan dan bidang studi yang disertai dengan kemampuan berpikir kritis dan kemampuan berpikir tingkat tinggi. Adapun kegiatan di sekolah yang lebih rinci yang dilakukan dalam PLP2 sebagai berikut. Yang pertama, menelaah kurikulum dan perangkat pembelajaran yang digunakan guru pamong. Yang kedua, menelaah strategi pembelajaran yang digunakan guru pamong. Yang ketiga, menelaah sistem evaluasi yang digunakan guru pamong. Yang keempat, bimbingan dengan guru pamong dalam mengembangkan modul, media pembelajaran, bahan ajar, dan perangkat evaluasi. Yang kelima, menelaah pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi dalam pembelajaran. Yang keenam, melaksanakan tugas-tugas pendampingan peserta didik dan kegiatan ekstrakurikuler di bawah bimbingan guru pamong. Nah, sekian materi dari saya serahkan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Saudara Yuni. Untuk eh, materi selanjutnya mengenai informasi umum sekolah mitra PLP2 akan disampaikan oleh rekan saya Evi Suryani. Kepada Evi saya persilakan. Baik, terima kasih kepada moderator. Di sini saya akan melanjutkan yaitu bab 2, informasi umum sekolah mitra PLP 2. Untuk yang pertama itu ada visi sekolah, di mana mampu menguasai iptek atau logika, mengutamakan moral atau etika, mencintai, menghargai,
keindahan atau estetika dan memperkaya protika serta menumbuhkan kembangkan upaya dan sikap kompetensi umum meraih prestasi itu dapat terbagi atas 4. Yang pertama itu ada unggul dalam kreativitas, yang kedua unggul dalam kesenian, yang ketiga unggul dalam olahraga, yang keempat unggul dalam kreativitas keagamaan. Untuk misi sekolah, yang pertama itu ada menumbuhkan moral dan budi pekerti sekolah, sehingga mampu menjauhkan diri dari perbuatan sikap tercela. Yang kedua, meningkatkan rasa percaya diri, penguasaan materi pelajaran, rasa bangga pada alma mater, serta menampilkan proma setiap komponen. Yang ketiga, membangkitkan rasa ingin maju dan bersaing dalam diri siswa yang mengoptimalkan daya nalar untuk meraih yang lebih tinggi. Yang keempat, mempertahankan sikap menghormati, harga menghargai atau etika antar setiap unsur agar tercapai keharmonisan kerja. Yang kelima, menampilkan semangat daya kerja atau belajar yang tinggi atau etos sebagai perwujudan kesejajaran pengetahuan yang dimiliki dengan keterampilan kerja atau belajar untuk memupuk pengalaman yang dituangkan dalam kehidupan masyarakat. Yang kedua, ada organisasi. Kita bisa sama-sama memperhatikan struktur yang ada pada PPT kita, yaitu struktur organisasi dari SMA swasta PAB 8 Saintis. Di sini juga terdapat beberapa jumlah guru maupun pegawai yang mengajar di SMA swasta PAB 8 Saintis. Yang berikutnya kita dapat perhatikan dari data kepala sekolah dan wakil kepala sekolah SMA Saintis, mulai dari kepala sekolah hingga pada wakil kepala sekolah dari berbagai bidang, baik itu dari bidang akademik atau kurikulum, maupun bidang kesiswaan, bidang sarana dan prasarana, dan bidang humas. Berikutnya, yaitu siswa, di mana salah satu komponen dalam sistem pendidikan ialah adanya peserta didik. Sebab seorang tidak dikatakan sebagai pendidik jika tidak ada peserta didik. Kelancaran aktivitas sekolah juga didukung dengan adanya peserta didik. Maka keberadaan peserta didik sangatlah penting untuk mendukung keberhasilan proses pendidikan sekolah SMA swasta PAB 8 Saintis mempunyai jumlah siswa sebesar 582 siswa yang terdiri dari kelas 10 dengan total 185, kelas 11 200 siswa, dan kelas 12 197 siswa. Yang berikutnya dari sarana. Dalam tabel ini kita sama-sama perhatikan jenis sarana yang terdapat di SMA swasta PAB 8 Saintis dan juga beberapa ruang pelayanan maupun administrasi yang disediakan di sekolah SMA swasta PAB 8 Saintis. Kemudian dari prasarana. Dalam prasarana ini terdapat daya listrik tenaga, daya listrik penerang, jaringan telepon, sumber air, saluran pembuangan air hujan, pagar pengamanan. Di sini dalam kondisi baik. Yang berikutnya dan yang keempat dolok juara umum 4, yang kelima kipas season 9, yang keenam juara umum 3 divisi mula, dan yang ketujuh marching band terpilih 4 menjadi atlet kabupaten. Yang berikutnya yaitu kegiatan pendukung. Dalam kegiatan pendukung ini yaitu kegiatan ekstrakurikuler juga sering mendapatkan penghargaan dan prestasi sekolah dalam beberapa kegiatan dan perlombaan, terutama kegiatan ekstrakurikuler pramuka. Ini kita peroleh dari kegiatan di mana kita melakukan wawancara terhadap guru dan bidang
Baik, terima kasih kepada Saudari Evi. Selanjutnya mungkin bisa dijelaskan oleh rekan saya, Saudari Evida. Tapi sebelum itu, karena waktu Zoom kita kurang lebih 7 menit lagi, mungkin bisa dijelaskan mengenai intinya saja. Terima kasih kepada Saudari Evida, saya persilakan. Baik, saya akan melanjutkan yaitu bab 3, analisis perangkat pembelajaran, strategi pembelajaran, sistem evaluasi dan pemanfaatan teknologi. Informasi dan komunikasi dalam pembelajaran. Yang pertama, pengumpulan data. Tahap pengumpulan data bertujuan untuk memahami kondisi pembelajaran di SMA swasta PAB 8 Saintis pada kelas 10, 11, 12. Data yang dikumpul melalui yang pertama observasi, mengamati langsung proses pembelajaran, perangkat yang digunakan, interaksi guru siswa dan penerapan. Yang kedua itu wawancara dengan guru dan memahami efektivitas perangkat pembelajaran dan dengan siswa untuk mengevaluasi dampaknya pada pemahaman mereka. Yang ketiga, dokumentasi, analisis dokumen seperti silabus, RPP, dan materi ajar untuk mengevaluasi kesesuaian dengan standar pendidikan. Yang kedua, analisis data. Data dianalisis menggunakan metode kuantitatif untuk mengidentifikasi masalah utama dan merancang solusi. Yang pertama, pengkodean tema, pengorganisasian data untuk menemukan pola seperti kesulitan siswa memahami materi dan efektivitas penggunaan trik. Yang kedua, penyaringan masalah dan solusi, mengidentifikasi tantangan seperti kurangnya keterampilan dasar siswa dalam discovery learning dan merumuskan solusi inovatif berbasis teknologi atau strategi pembelajaran. Yang ketiga itu literasi review. Model pembelajaran tradisional sering gagal memotivasi siswa untuk berpikir mandiri. Penelitian mendukung penggunaan problem-based learning dan pendekatan saintifik untuk meningkatkan keterlibatan siswa, keterampilan berpikir kritis, serta kemampuan pemecahan masalah. Yang keempat, pengembangan rencana solusi. Solusi untuk pembelajaran yang lebih dinamis dan efektif meliputi yang pertama, pembelajaran berpusat pada siswa, menggunakan video permasalahan dan studi kasus untuk memotivasi siswa berpikir kritis, menganalisis dan menerapkan konsep ke situasi nyata. Yang kedua, interaksi aktif. Guru menciptakan lingkungan belajar kondusif yang mendorong diskusi, eksplorasi, dan kolaborasi antara siswa. Yang interaksi pengembangan langkah-langkah pengembangan perangkat. Yang pertama, identifikasi kebutuhan. Yang kedua itu analisis kurikulum. Yang ketiga, perencanaan produk. Yang keempat, pengembangan plafon digital. Dan yang kelima, uji coba dan revisi. Yang kedua, pengembangan perangkat pembelajaran, penilaian dan masukan oleh DPL dan guru pamong. Perangkat pembelajaran sudah sesuai dengan kurikulum yang berlaku, mencantumkan kompetensi dasar dan tujuan pembelajaran yang jelas. Yang kedua, perbaikan perangkat pembelajaran. Tujuan pembelajaran perlu dijabarkan lebih spesifik dengan kata kerja operasional agar lebih teratur. Materi pembelajaran sebaiknya disusun secara sistematis dari konsep dasar ke aplikasi praktis untuk memudahkan pemahaman siswa. Yang ketiga, penggunaan perangkat pembelajaran. Tujuan pembelajaran sudah cukup jelas, tetapi perlu penyempurnaan dengan kata kerja operasional dan indikator pencapaian konkret. Yang ketiga, kemajuan pelaksanaan sistem kegiatan intrakurikuler, kokurikuler atau ekstrakurikuler. Yang pertama, bentuk kegiatan kurikuler atau ekstrakurikuler di SMA swasta PAB 83 Saintis terdapat 3 jenis kegiatan yang mendukung pengembangan siswa, yaitu kegiatan intrakurikuler, kurikuler, dan ekstrakurikuler. Kegiatan intrakurikuler berupa pembelajaran di kelas yang mencakup berbagai mata pembelajaran seperti matematika, bahasa Indonesia, atau sejarah. Yang kedua, peran mahasiswa dalam melaksanakan asisten. Mahasiswa berperan penting dalam mendukung pelaksanaan kegiatan kurikuler dan ekstrakurikuler khusus pada
khususnya dalam proyek P5. Yang ketiga itu hasil yang dicapai pelaksanaan asistensi mahasiswa di SMA swasta PAB 8 Saintis memberikan dampak positif bagi siswa. Salah satu hasil utamanya adalah peningkatan motivasi belajar siswa yang dipicu oleh kehadiran mahasiswa sebagai mentor sebaya. Yang ketiga, kendala yang dialami meskipun pelaksanaan kegiatan ini memberi banyak manfaat, beberapa kendala juga muncul. Salah satunya kurangnya motivasi dan minat yang konsisten dari siswa, terutama dalam kegiatan ekstrakurikuler. Dan yang terakhir itu solusi atas kendala yang dialami. Untuk mengatasi masalah yang ada, beberapa solusi bisa diterapkan. Salah satunya adalah menghubungkan proyek P5 dengan kehidupan nyata siswa, sehingga mereka merasa bahwa kegiatan ini bermanfaat dan relevan dengan dunia mereka. Baik, saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Saudara Yovida. Mungkin untuk bab 4 penutup akan disampaikan oleh Saudara Daniel. Kepada Daniel saya persilakan. Baik, selanjutnya itu kesimpulan. PLP2 merupakan magang yang berorientasi pada mengajar terbimbing. Kami mengajar siswa di kelas dengan guru tetap mengamati dan membimbing. Dalam mengajar di kelas banyak sekali hal yang harus diperhatikan, yaitu persiapan sebelum mengajar, seperti membuat modul ajar dan mempelajari materi yang akan diajarkan, juga membuat media pembelajaran yang akan digunakan. Ketika di dalam kelas, kita juga harus menguasai kemampuan dalam mengajar seperti menjelaskan, memberikan penguatan dan khususnya pengulangan kelas karena hal itu penting untuk guru dan siswa agar proses belajar dan mengajar akan berjalan dengan baik, dan tentunya kita harus menjadi guru yang bertanggung jawab dalam mendidik siswa. Selain mengajar di kelas, kita guru juga harus melaksanakan tugas di sekolah dengan baik dan menjadi teladan untuk siswanya. Nah, kemudian ada saran, yaitu pelaksanaan PLP2 yang berlangsung dari bulan Agustus sampai dengan bulan November 2024 masih kurang maksimal karena pendekatan yang dilakukan kepada siswa masih belum cukup. Butuh waktu yang lebih lama untuk bisa memahami karakteristik setiap kelas, sehingga guru dapat mengelola kelas dengan baik. Sehingga harapannya ke depan PLP2 dilaksanakan dalam kurun waktu yang lebih lama lagi. Selain itu, perlunya menjalin hubungan dengan sekolah dengan lebih baik lagi dan dengan komunikasi yang jelas